Oke guys, jadi buat teman-teman kemarin udah legal, sekarang teman-teman belajar gimana sih caranya gua itu men-screening data-data properti murah. Jadi teman-teman nggak bisa cari properti murah tuh di OLX, terus teman-teman cari di internet nggak ada, ya. Ini namanya bisnis underground. Nah, bisnis underground itu nggak banyak orang tahu. Jadi hanya orang apa segelintir orang. Cuman kalau lu tahu ilmunya, ini bisa buat lu kaya karena gini, lu punya duit 1 M, ya lu punya duit 1 M, yang harusnya lu cuman bisa beli satu rumah nilainya 1 M, ini bisa uang 1 M itu bisa jadi aset senilai 3 miliar. Nah, ya gimana? Ya gimana caranya lu punya 1 M tapi lu bisa beli aset yang nilainya 3 miliar. Jadi teman-teman, uh, worth it nggak sih belajar hack properti ini? Jadi ini gue sharing sedikit dulu pengalaman gue kurang lebih sekitar dari 2016. Gue mulai dari bawah, dari nol, bahkan gue nggak tahu apa-apa di dunia properti sampai gue sudah expert dan sudah berinvestasi. Jadi awalnya tuh teknik gue itu gue jadiin SOP, terus habis itu gue coba pakai duit investor dulu karena gue belum punya duit cash, masih muda, akhirnya gue cari investor dulu, ya cari investor. Nah, gimana caranya cari investor? Nah, nanti gue akan ngajarin di episode selanjutnya. Cuman hari ini gue ajarin kalian screening data tuh seperti apa sih, ya. Jadi gue mulai dari pakai duitnya investor, akhirnya gue punya modal sendiri, dan akhirnya gue beli properti sendiri. Itu caranya gue. Jadi gua investasi atau bisnis properti itu cuma modal dengkul doang guys, ya. Kalau kalian, apalagi kalau kalian dari keluarga yang kaya, harusnya jauh lebih bisa daripada gua. Apalagi kalian udah punya uang nganggur. Cuman memang harus bener-bener belajar secara intinya supaya nggak salah investasi. Oke, sekarang yang pertama itu, kalau mau beli rumah murah itu biasanya harus punya relasi kolektor. Biasanya di perbankan, ya. Kalau misalnya teman-teman itu ya cari relasinya seperti itu, teman-teman juga bisa bertanya-tanya, cari data-data informasi yang mengenai perbankan. Perbankan biasanya di bagian kredit, teman-teman. Ya, kalian harus punya relasi, minimal punya pimpinannya di dunia perbankan. Ya, punya teman lah di relasi perbankan tersebut. Yang mereka mungkin untuk memberikan solusi ke nasabahnya. Jadi biasanya perbankan juga kesulitan memberi solusi ke nasabah-nasabahnya yang kreditnya lagi macet. Biasanya orang dalam sendiri yang makan, teman-teman. Makanya teman-teman kalau misalnya mereka udah kehabisan duit untuk makan, ya kalian bisa masuk di situ untuk ambil rempah-rempahnya. Jadi menurut gua ini adalah rempah-rempah yang kalian bisa ambil. Di dunia properti itu banyak banget, ya. Di dunia perbankan tuh rumah-rumah murah, guys. Ya. Nah, biasanya teman-teman harus tahu, sebelum kalian belajar itu kalian harus tahu call. Ya, call 1, 2, 3, 4, 5 dalam perbankan. Jadi ini adalah eh, rapot seorang nasabah dari sini. Nanti belajar gimana caranya beli properti tanpa modal tapi pakai kredit, pakai modal propertinya orang lain, itu masih banyak teman-teman, ya. Tonton video ini terus. Nah, ada yang namanya call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Call 1 itu biasanya teman-teman ini bersih, ya. Jadi lancar. Paling cuman nunggak 1 hari, 2 hari, 1 minggu itu masih call 1, aman. BI checking juga aman. Call 2 biasanya ada jenjang 1 sampai 3 bulan. Ini masih call 2, tapi tergolong masih aman. Jadi kalau kalian macetnya masih 1 bulan, 2 bulan, itu sebenarnya belum kena BI checking, masih aman aja. Yang kena BI checking ini setelah di atas 3 bulan. Nah, ini yang teman-teman yang teman-teman harus pelajarin di sini. Nah, disinilah peluangnya, di sini di call 3, ya. Ya, nanti gue jelasin. Call 4 itu biasanya lebih dari 9 bulan atau 1 tahun. Ya, jadi macetnya udah lebih dari 1 tahun, udah parah, udah kena BI checking. Terus juga biasanya di sini muncul yang namanya lelang.
ya. Udah lelang, terus ada plus CSI. Nah, Basi banyak teman-teman ditawarin lelang atau CSI. Nah, aku tidak menyarankan untuk ambil lelang atau CSI buat teman-teman yang pemula. Itu tekniknya beda lagi, guys, ya. Ini next aja gua ajarin, teman-teman. Biasanya sudah dilelang, di CSI. Biasanya kalau lelang itu kan butuh beberapa bulan untuk lelang pertama, lelang kedua, lelang ketiga. Tapi sekarang lelang tuh udah lebih gampang karena semuanya serba online, ya. Nah, terus yang kelima itu lebih, misalnya dari 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, itu biasanya di AIDA. Maksudnya gimana, Bang? Di AIDA itu karena dilelang sama CSI nggak ada yang beli, mungkin harganya ketinggian juga, mungkin juga lagi krisis jadi nggak ada yang beli, akhirnya bank memutuskan untuk membeli asetnya sendiri, ya. Nah, itu masuknya ke AIDA, itu masuknya ke aset perusahaan. Makanya nggak heran ketika teman-teman beli saham perbankan, apalagi ketika saham perbankan tuh kok naik terus ketika krisis, ya krisis kok naik karena mereka mengaidakan asetnya tuh diakuisisi, yang kredit macet tuh diakuisisi, jadi nilai asetnya bertambah, makanya sahamnya naik terus. Cuman kalau misalnya sahamnya naik, kalau misalnya tiba-tiba ambrol, itu karena bangkrut, kehabisan operasional. Jadi asetnya banyak, pinjemin orang, terus berkali-kali lipat karena dia pinjemin cuma 30%, 50%, tapi asetnya mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi ketika diakuisisi itu dinamain aset perusahaan, sahamnya naik, harga sahamnya naik. Karena aset perusahaannya naik. Tapi secara cash flow keuangan, perbankan itu nggak ada duitnya. Nah, ketika nggak ada duitnya itu yang disebut collapse, pilot bahasanya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu, chaos. Nah makanya ini harus dilepas semua, aset-asetnya harus jadi duit lagi. Bahkan ada beberapa di CSI itu jual rugi, teman-teman, ya. Bank itu bisa jual rugi, yang penting dapat cash flow lagi. Ya, minimal balik modal lah, mereka lepas selesai, daripada karena dia juga punya beban bunga deposito. Nah, itu lebih rinci lagi, teman-teman. Nah, tapi gue nggak bahas di situ. Nah, di sininya paling enak tuh peluangnya di nomor 3. Peluangnya gimana tuh, Bang? Oke, gue akan share sedikit ya. Peluangnya gini. Jadi di sini tuh ada yang namanya permainan, gue sendiri mainannya ada OL. Outstanding letter. Jadi outstanding itu kayak apa ya? Orang-orang yang udah kena call 3, daripada kena call 3, mereka lunasin terus masuk lagi. Misalnya contoh ya, gue kasih contoh. Ini Bank A. Ya, biasanya nasabah dari Bank A itu udah call 3. Ya, udah call 3. Nah, setelah udah call 3, dia pengen nyelamatin supaya nggak kena BI checking. Dia utang di Bank B. Ini peluang gue ya. Nah, ketika mau pelunasan di Bank B, dia kan harus, nggak semua nasabah biasanya bisa langsung dilunasi. Jadi biasanya B kasih duit ke nasabah. Ya, ini N ya, nasabah. Terus habis itu biasanya nasabah bayarin, terus nanti asetnya dikasih. Tapi nggak semua nasabah dikasih fasilitas ini. Jadi banknya kasih duit dulu, baru ini nasabahnya transfer. Biasanya bank nggak mau karena yang benar itu sertifikat masuk baru duit keluar. Nah, kalau sertifikat masuk duit keluar berarti kan harus tarik dulu di sini. Sedangkan dia aja macet, nggak ada duit. Ya kan, dia aja macet, gimana ngelunasin? Pakai jasa yang namanya jasa investor. Ya, mereka memakai jasa investor. Nah, jasa investor ini, ya teman-teman, jasa investor ini biasanya kita take profit 5-10% per move, tergantung minggu, 1 minggu, 2 minggu. Biasanya 1 minggu 5%-an, 2 minggu 10%. Tergantung lamanya, ya. Jadi biasanya mereka mau take over atau mau naikin limit. Misalnya contoh, rumahnya dia 2M, sisa utangnya 500 juta. Nah, dia mau cairin di sini kurang lebih 1,5 M. Dimaksimalin, nanti dari nanti kita pinjemin dulu di sini. Kita kasih jasa yang namanya jasa investor. Jadi kita modalin dulu 500 juta, berarti 500 juta plus 10% misalnya, atau plus 5%, berarti kan sekitar 50 juta. 25 sampai 50 juta. Udah ya. Ini kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Nah, biasanya OL-nya keluar. Jadi
Ininya tunggu, tapi mainan di sini gue itu biasanya tunggu OL dari ininya keluar. Tapi hati-hati buat teman-teman, kadang OL-nya tuh banyak oknum-oknum mereka buat pemalsuan. Jadi hati-hati aja di situ. Jadi memang harus jeli. Dicek dulu ini benar nggak cair di situ, pimpinannya benar nggak, sertifikatnya ini nggak, bla 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 bla. Ini memang butuh teknik. Nah, ketika OL-nya udah keluar di sini, kita invest. Kurang lebih kayak tadi pelajaran yang kemarin, kita IJB dulu, terus juga transaksi dulu, semuanya tarik sertifikatnya, ketika tarik pindahin ke bank B. Nah, ketika bank B-nya cair, itu juga ada pegangannya, kakak, surat nikah, karena kan transfernya pakai rekeningnya dia, jadi kita harus bener-bener dampingi, nggak boleh lepas. Nah, itu konsul lagi guys, join VIP ya. Nah, setelah masuk, ya, setelah masuk, masukin ke dalam, terus habis itu teman-teman sertifikatnya dimasukin, cair dia 1,5. Nah, ini yang kalian harus pegang. Karena bukti nanti kan dia transfer ke rekeningnya dia, jangan sampai kalian nggak pegang ini. Jadi ada nanti buat ini ya, buat rekening baru. Di mana bank ini bakalan transfer rekening kreditnya, itu kalian harus pegang. Karena itu kunci-kunciannya. Jangan sampai dia yang pegang. Bisa aja dia nggak bayar lagi ke lu. Rugi, uangnya hilang. Karena sertifikatnya udah masuk, ini juga yang masuk atas nama dia, bukan atas nama lu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ya ketika sudah masuk, itu ada tekniknya. Nah, lu pegang. Nah, nanti lu dapat persentase dari 500 juta. Jadi dia keluar sekiranya sekitar 550 juta. Jadi dia ada cashback-nya setelah bayar pajak. Biasanya ada kena pajak juga ya. Ya kurang lebih sekitar 900-800 juta. Jadi dia ada cashback-nya. Makanya di sini selalu akan ada orang yang pertama outstanding letter. Ini bisnis 1. Satu ya. Bisnis 2. Nah, bisnis 2 aja itu yang gue bilang dapat rumah murah. Karena pilihannya 2, lu lunasin, lu take over, apa lu up kredit lu di bank satunya lagi, atau lu jual murah aja bos, ya. Gimana caranya jual murah? Biasanya ya orang-orang yang kayak gini kan bener-bener nggak punya duit ya, jadi bener-bener mereka tuh butuh duit banget. Dan mindsetnya gue bilang sama mereka, jadi teman-teman selain teman-teman negosiasi, kalian harus kasih cara pandang yang berbeda. Contoh gimana bang? Kasih tahu ke mereka, kalau lu udah kredit macet di sini 4 atau 5, mau lu lunasin atau mau enggak, lu kena BI checking. Jadi lu mau ambil kredit lagi, makanya lebih baik di level 3 ini. Lunasin level 3, lu bisa ambil kredit lagi di tempat lain. Pilihannya itu. Atau di nomor 4 lu dibiarin kredit macet dan akhirnya kebanyakan nasabah-nasabah ketika walaupun sudah lunas pun, misalnya dilelang atau dicesi namanya lunas lelang, lunas lelang, itu biasanya apa namanya ada jenjang waktu lu nggak bisa ambil kredit lebih tinggi, bahkan kredit lu di bawah sebelumnya, terus mungkin 2 tahun 5 tahun baru bisa ambil kredit lagi. Dan biasanya kalau udah kena BI checking lu susah ambil kredit guys. Mau kredit kartu kredit apapun kalian susah. Kalau mobil lebih gampang ya mobil ya. Pokoknya apapun yang kalian berhubungan dengan bisnis, modal usaha itu susah. Karena kalian udah kena BI checking, blacklist ya. Nah, makanya di sini peluangnya di sini kita kasih yang namanya solusi. Oke, lu punya utang, lu aset lu misalnya 2M. Lu punya di bank utang 500 juta atau utang 1M gitu ya. Ya udah kita beli. Ya kalau gua maksimal 1M, guys. Ya udah gua beli 1M sampai 1,2 lah, tergantung lokasi bagusnya apa enggak. Nah, tapi kan di sini kalian ada dapat cashback dia. Cashback berarti kan dapat 600 sampai 700 juta tuh, ya kan? Itulah buat hidup baru, gua ajarin mereka buat hidup baru, lu ambil kredit lagi rumah yang lebih kecil. Jadi 700 jutanya itu 200 jutanya untuk DP rumah atau 100 jutanya buat DP rumah, ambil rumah yang lebih kecil, kreditnya yang panjang ya. Habis itu dia hidup baru masih ada cash flow daripada dia mempertahankan hutang dan akhirnya nggak bisa bayar hutang malah disita, dilelang bank, malah ke pengadilan keluar duit lebih banyak. Makanya gue kasih solusi mereka daripada lu stres nanggung utang, lu lebih baik gua beli dengan harga memang murah, cuman lu masih dapat cashback-an, terus dari hasil cashback-annya itu lu bisa kredit rumah baru, karena kan lu nggak kena BI checking ya, dibantuin untuk ambil kredit baru dengan rumah yang lebih kecil, tenor yang lebih panjang.
Nah, pertanyaannya kenapa banyak orang kredit macet? Nah, ini kita bahas di episode selanjutnya. Kredit macet itu karena dua hal. Biasanya orang-orang yang gampang macet itu mereka ambil tenor pendek. Biasanya 5 sampai 10 tahun. Ya, di luar kapasitasnya. Mereka biasanya kalau aset 1M ya, aset kredit 1M itu kalau 15 tahun itu kurang lebih 10 juta per bulan. Suami istri masih nutut lah kalau gajinya 10 kan 20 juta. Itu 1M, rumah 1M. Itu kan 1M bisa 2 lantai lah, rumah cukup bagus, ya kan? Nah, tapi harusnya kalau bisa 20 tahun. Bang, rugi bang kalau misalnya kita ambil kredit 20 tahun. Nah, tapi kalau misalnya kredit 20 tahun, cicilannya cuma 8 juta misalnya. Lebih enteng. Tapi kalau kalian paksa 5 tahun atau 10 tahun, mungkin jadi 15 sampai 20 juta. Mepet sama cash flow lu. Mungkin hari ini lu bisa bayar, cuman 2 bulan, 3 bulan. Apa lu kuat 10 tahun? 10 tahun tuh 12 kali 10, 120 bulan berarti. 12 kali 10. Iya, 120 bulan. Apakah 120 bulan lu bisa konsisten? Ada yang namanya kredit macet. Makanya di sini kalian ambil yang panjang sekali tenornya. Kalau bisa 30 tahun, kalau ada. Masih muda ada tuh. Khusus milenial atau minimal 25 deh. Ke apa namanya? BPR apa namanya? BTN. 25 tahun, 20 tahun, sepanjang mungkin sesuai dengan umurnya kalian. Ya. Terus setelah apa namanya? Setelah kalian udah dapat ya. Setelah kalian udah dapat di sini. Oke, setelah kalian udah dapat rumahnya kreditnya yang 8 bulan, rugi jika kalian bayar sampai lunas. Itu kalian rugi. Ya. Kalian kalau bayar sampai lunas itu rugi, teman-teman. Kenapa? Karena bisa 20 tahun, berarti kan 200%. Nah, gimana Bang caranya Bang? Berarti kalian kalau ada rezeki misalnya, nggak apa-apa bayar cicilan bulannya 8 juta per bulan. Misalnya ada bonus setiap tahun, ada 20-30 juta. Cicil pokoknya. Pokoknya dicicil. Cari bank yang mau dicicil pokok. Misalnya ada 50 juta. Cicil 50 juta. Jadi nanti tenornya lu, kreditnya tuh jadi 8 juta, jadi 6 juta. Tapi tetap tenornya 20 tahun. Tapi semakin enteng, nanti jadi 4 juta, jadi 3 juta. Jadi semakin enteng. Harga propertinya naik, kredit lu semakin enteng, nggak terasa. Nanti nggak sampai 20 tahun, 10 tahun lunas. Nah, itu tekniknya. Nah, karena kenapa gue selalu dapat rumah murah? Karena mereka salah strategi ketika kredit. Mereka ambil kredit yang pendek. Pengennya nafsunya pengen cepet lunas. Yang terjadi apa? Malah tambah macet. Ya, kecuali kalian beli mobil. Kalau beli mobil nggak apa-apa tenornya pendek karena harga mobil itu semakin turun. Kalau murah, makanya gini ya, kebalik. Marketing mobil itu suruh panjang. Marketing properti disuruh pendek. Harusnya kebalik. Beli mobil tenornya pendek. Beli rumah tenornya dipanjangin karena rumah itu harganya semakin naik, kalau mobil semakin turun. Oke, kita lanjut di part selanjutnya. Mungkin besok baru gue buat, guys. Thank you.